Perkenalkan, kami adalah tim dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya Siti Alipiani bersama dua rekan saya, Safira Mustika dan Laini Sifatul Khairiyah. Bersama kami menghadirkan sebuah inovasi penuh rasa, Sekolah Rasa. Sekilas, semuanya tampak baik-baik saja. Tapi, tahukah kamu ada yang tersembunyi di balik tawa itu? Tidak semua anak merasa aman di tempat yang seharusnya membuat mereka bahagia. Berebut mainan mungkin terlihat wajar, tapi saat satu anak terus mendominasi dan yang lain hanya bisa diam, itulah saatnya kita harus hadir karena perundungan tidak selalu terlihat, tapi ia nyata, bahkan bisa muncul sejak usia dini. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 12,6% anak usia dini pernah terlibat dalam perilaku bullying. Sekitar 1,3% kasus terjadi di tempat penitipan anak dan 2,2% diantaranya dikategorikan sebagai pelaku. Dan yang lebih memprihatinkan, lebih dari 39% anak, terutama anak berkebutuhan khusus, dilaporkan pernah menjadi korban. Angka-angka ini menunjukkan kenyataan yang tak bisa diabaikan, bahwa sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar yang aman dan menyenangkan belum sepenuhnya memberikan rasa nyaman bagi setiap anak. Terkadang perubahan besar dimulai dari satu senyuman kecil. Lalu bagaimana mencegah perundungan sejak dini? Lewat bermain. Anak bisa belajar empati dan cinta kasih. Inilah Sekolah Rasa, media belajar yang menyenangkan dan penuh makna. Sekolah Rasa, media edukatif berbasis permainan yang dirancang khusus untuk menanamkan nilai-nilai cinta kasih seperti empati, kepedulian, dan toleransi pada anak usia dini. Melalui berbagai aktivitas menarik seperti bermain peran, memecahkan teka-teki interaktif, dan menjelajahi cerita 3 dimensi berbasis teknologi augmented reality. Anak-anak diajak untuk belajar secara aktif bersama teman-temannya. Proses belajar pun menjadi lebih hidup, menyenangkan, dan tentunya penuh makna. Tujuan utama dari Sekolah Rasa adalah menanamkan nilai-nilai positif sejak dini, agar anak memiliki kepekaan sosial dan tidak terlibat dalam perilaku bullying. Dengan mengenali emosi, belajar peduli, serta menghargai perbedaan, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mampu menjaga hubungan sosial yang sehat. Karena masa usia dini adalah pondasi pembentukan karakter, maka jika perundungan tidak dicegah sejak awal, dampaknya bisa serius, mulai dari hilangnya motivasi belajar hingga munculnya gangguan psikologis. Disinilah pentingnya media yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membentuk karakter. Lalu seperti apa penerapan Sekolah Rasa dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari? Inilah momen saat media ini benar-benar hadir di ruang kelas, menjadi bagian dari proses belajar, bermain, dan bertumbuh bersama anak-anak. Pagi yang cerah menjadi awal yang hangat bagi anak-anak di kelas. Guru menyambut mereka dengan senyuman, mengucapkan salam, dan menanyakan kabar satu persatu. Suasana penuh keakraban pun tercipta, membangun kedekatan dan rasa aman sejak awal. Setelah itu, anak-anak diajak berdoa bersama sebagai wujud rasa syukur dan awal pembelajaran yang bermakna. Guru kemudian memperkenalkan tema hari ini, belajar menjadi teman yang baik. Anak-anak mulai diajak berdialog ringan. Siapa temanmu? Apa kamu punya teman yang banyak atau sedikit? Guru pun menyinggung perilaku yang kerap terjadi, seperti mengejek, mendorong, atau menghina. Anak-anak diajak merenung, kalau ada teman yang berperilaku seperti itu, apakah ia sudah menjadi teman yang baik? Dengan pendekatan yang empatik, guru memberikan penguatan bahwa menjadi teman yang baik artinya menyayangi sesama. Karena ketika kita menyayangi teman, maka kita akan memiliki banyak teman dan hubungan yang hangat. Untuk menambah semangat, guru mengajak anak-anak bernyanyi bersama lagu berjudul "Di Sini Teman, Di Sana Teman". Lagu ini sederhana namun penuh makna, mengajak anak untuk menebar kebaikan dan menghindari perundungan. Bernyanyi menjadi jembatan emosional menuju pembelajaran yang lebih dalam. Disinilah media edukatif Sekolah Rasa mulai diperkenalkan.
Bersama guru, anak-anak membuka atap miniatur sekolah. Mereka takjub melihat bagian-bagian di dalamnya. Sisi atas bergambar suasana kelas untuk bermain peran, sisi tengah berisi latar outdoor dengan fitur pop-up 3 dimensi, sisi bawah sebagai papan skor, serta dinding kanan kiri yang menjadi penyangga sekaligus media belajar. Guru lalu membuka kotak permainan. Di dalamnya terdapat berbagai komponen, mulai dari buku cerita, buku panduan langkah-langkah bermain, pion dan juga wayang karakter, kartu bermain peran, dan kartu teka-teki. Ada juga kepingan magnet bergambar, spidol, serta kartu-kartu khusus seperti kartu kasih sayang, kartu ekspresi, dan juga kartu misi. Guru menjelaskan bahwa karakter dalam permainan ini mencerminkan keberagaman dengan 5 tokoh utama, Pace, Koko, Kinanti, Via, dan Bu Wida. Setiap tokoh memiliki ciri khas agar anak bisa belajar menghargai perbedaan sejak dini. Setelah itu, guru membacakan buku cerita. Pace tak sendirian. Anak-anak menyimak dengan antusias. Kemudian mereka memindai barcode pada cover buku dan menyaksikan versi digital cerita melalui proyektor. Tak hanya gambar dan suara, teknologi augmented reality memungkinkan anak memindai halaman tertentu dan menyaksikan karakter dalam bentuk 3 dimensi, membuat cerita terasa lebih hidup dan menyentuh. Setelah pembukaan yang menyenangkan, anak dibagi dalam kelompok kecil, masing-masing mulai memainkan permainan bermain peran. Sebelum bermain, guru menjelaskan aturannya. Anak bisa memilih 1 hingga 3 kartu bermain peran. Setiap kartu memiliki 2 sisi, satu menunjukkan tindakan negatif seperti mengejek atau merebut mainan, sisi lainnya menunjukkan cara memperbaiki dengan sikap positif, minta maaf, membantu teman, atau mengajak berdamai. Anak-anak mulai memerankan cerita mereka. Mereka menggunakan sisi atas miniatur sebagai latar kelas, menempelkan kepingan gambar di setiap dinding, dan menggunakan wayang karakter sesuai cerita yang dimainkan. Di momen ini, terjadi interaksi yang tulus. Anak saling berbicara, bekerja sama, dan belajar menempatkan diri. Mereka tidak hanya bermain, tapi juga memahami perasaan, belajar menyelesaikan konflik, dan membedakan mana perilaku yang baik dan mana yang menyakiti atau yang buruk. Permainan ini membentuk empati, membangun rasa toleransi, dan menumbuhkan cinta kasih, semua dalam suasana yang menyenangkan dan natural. Setelah semua kelompok selesai bermain peran, kegiatan dilanjutkan dengan permainan teka-teki dan pop-up 3 dimensi. Guru kembali menjelaskan aturan bermain. Anak memilih pion karakter, lalu bergiliran mengambil 1 kartu teka-teki. Jika jawabannya benar, mereka membuka pop-up 3 dimensi yang sesuai dan menemukan nama kartu yang harus dijawab dan diselesaikan tantangannya. Misalnya, seperti yang dilakukan Kalesia, ia mengambil kartu dengan pertanyaan, "Tubuhku berat dan keras, aku berwarna abu-abu atau hitam. Jika terinjak akan terasa sakit, siapakah aku?" Dengan percaya diri ia menjawab, "Batu." Ia membuka pop-up bergambar batu dan menemukan kartu kasih sayang. Kartu itu berisi pesan, "Cari 1 teman dekatmu, peluk dia dengan lembut sambil tersenyum, dan ucapkan, 'Aku senang jadi temanmu.'" Kalesia memeluk Zoya dan mengungkapkan kalimat itu. Sebuah aksi sederhana namun bermakna dalam menanamkan kasih sayang. Begitu pula saat giliran Zoya, ia mendapat kartu ekspresi yang berbunyi, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Gambar perasaanmu pada wajah yang tersedia menggunakan spidol. Zoya menggambar wajah senang dengan pipi bersemu merah. Di setiap giliran, anak belajar untuk menyampaikan perasaan, memahami instruksi, dan mengungkapkan kebaikan dengan cara yang menyenangkan. Jika anak kesulitan, guru dan teman sekelompok diperbolehkan membantu. Permainan ini membangun kolaborasi, toleransi, dan solidaritas dalam suasana kompetitif yang sehat. Setelah 30 menit permainan berlangsung dan semua tantangan selesai, guru menghitung jumlah kepingan magnet yang diperoleh anak. Anak dengan skor tertinggi menjadi pemenang, namun semua anak tetap diberikan apresiasi atas usaha dan kebaikan hati mereka. Di akhir kegiatan, guru mengajak anak-anak untuk membereskan media bersama. Mereka bahu-membahu menyusun kembali semua komponen dengan semangat kebersamaan.
Kegiatan ditutup dengan recalling, yaitu refleksi ringan. Guru bertanya, apa yang paling kalian sukai hari ini dan apa perasaan kalian saat bermain? Anak-anak menjawab dengan tulus, mulai dari senang, seru, hingga aku suka saat peluk Zoya. Guru menegaskan kembali pesan penting hari ini. Kita semua bisa menjadi teman yang baik jika kita saling menyayangi dan tidak menyakiti. Anak-anak menutup kegiatan dengan doa bersama, menandai akhir dari sebuah pengalaman belajar yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga penuh makna. Sekolah rasa telah diterapkan di salah satu taman kanak-kanak sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran berbasis permainan. Meskipun baru 1 kali digunakan, anak-anak menunjukkan antusiasme yang luar biasa selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam kegiatan tersebut, anak tampak aktif, terlibat, dan penuh semangat. Mereka belajar dengan cara yang menyenangkan, sekaligus mulai menunjukkan perubahan sikap, lebih peduli, lebih empati, dan lebih terbuka terhadap teman-temannya. Beberapa anak mulai peka terhadap perasaan orang lain, menunjukkan sikap saling membantu, dan mulai terbiasa mengekspresikan kasih sayang, entah melalui kata-kata seperti maaf atau terima kasih, atau melalui tindakan kecil seperti memberikan pelukan dan menawarkan bantuan saat teman kesulitan. Sekolah rasa juga membuka ruang bagi anak-anak untuk membiasakan sikap cinta kasih dalam keseharian mereka. Suasana belajar menjadi lebih hangat dan hubungan antar anak terasa lebih dekat dan penuh perhatian. Melalui pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini, media ini mengenalkan konsep perundungan dengan cara yang sederhana dan menarik. Anak diajak membayangkan bagaimana rasanya menjadi korban bullying, sehingga mereka mulai memahami bahwa tindakan menyakiti baik secara fisik, verbal maupun sosial adalah hal yang salah dan menyakitkan. Pengalaman awal ini memperlihatkan bahwa anak-anak mulai menyadari pentingnya menghormati satu sama lain, membangun rasa aman bersama, dan menghindari perilaku yang bisa melukai perasaan teman. Walaupun baru digunakan sekali, sekolah rasa menunjukkan potensi besar sebagai media pembelajaran karakter yang menyenangkan dan bermakna, khususnya dalam menumbuhkan nilai cinta kasih sejak usia dini. Yang membuat sekolah rasa berbeda, desainnya dibuat secara khusus, kemudian dirancang untuk jangka panjang. Media ini bukan hanya dapat dipakai sekali, tetapi dapat digunakan berulang kali, dan juga dapat disesuaikan dengan tema pembelajaran atau isu sosial yang sedang relevan. Setiap komponen mulai dari buku cerita, pop-up 3 dimensi, kartu bermain peran, wayang karakter, hingga teknologi augmented reality dapat digunakan secara fleksibel, baik dalam pembelajaran kelompok, kegiatan bermain di sudut kelas, maupun saat refleksi bersama guru. Dengan pendekatan ini, anak tidak hanya belajar 1 kali lalu lupa. Mereka dibiasakan mengenali emosi, menyampaikan perasaan, menyelesaikan konflik secara damai, serta membangun hubungan sosial yang sehat melalui permainan. Karakter bukan dibentuk dalam satu pertemuan, ia tumbuh perlahan melalui pengalaman yang menyenangkan, interaksi yang bermakna, dan lingkungan belajar yang penuh rasa. Sekolah rasa hadir sebagai jembatan dari aktivitas bermain menuju pembelajaran yang bermakna, dari rasa menuju karakter, dari pengalaman kecil menuju dampak besar. Dengan penggunaan yang konsisten dan berkelanjutan, guru dan orang tua akan semakin mudah menciptakan budaya sekolah yang ramah anak, lingkungan yang bebas dari perundungan, penuh cinta kasih, dan mendukung perkembangan anak secara utuh. Dan ketika karakter menjadi dasar dalam pendidikan, maka sekolah tidak lagi sekadar tempat belajar, tapi menjadi ruang aman, tempat anak tumbuh menjadi dirinya sendiri. Bersama, mari kita ciptakan masa depan yang lebih ramah, lebih peduli, dan lebih penuh kasih bagi anak-anak kita. Karena dari rasa tumbuhlah generasi yang berkarakter.